Part 64 Master Pedang. Dengan suara serak, cerita novel kultivasi dilanjut. Kekosongan itu sunyi, dan waktu serta ruang tampaknya membeku. Pada saat ini, wajah lelaki tua di kehampaan itu tiba-tiba meledak dengan amarah. Dia tidak menyangka Yang Linbo berani mengambil tindakan. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa setelah Mah Tei di bawah pedang pembunuh langit ini, kekuatan hidup Raja Neraka 9 benar-benar terputus dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tidak, kakak, teriakan datang dari kejauhan. Jue Wuxian jatuh ke tanah, dan kebenciannya berubah menjadi raungan ini. Melihat sosok Raja Neraka 9 dan Jue Wuxian menghilang di depannya, hatinya Mah Tei. Tetapi suaranya tenggelam, dan dia tidak bisa menarik perhatian siapapun saat ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak pernah membuat Yang Linbo peduli padanya. Jika bukan karena Raja 9 Neraka, dia akan menjadi kutu kupret kecil. Sekarang Raja 9 Neraka sudah Mah Tei. Keberadaannya tentu saja tidak perlu dipedulikan. Selain dia, naga raksasa yang telah lama menghindari kehampaan juga meratap saat ini. Kemudian, ia benar-benar merasakan esensi naga secara langsung. Ribuan baju besi di punggungnya berbalik pada saat ini, lalu melambaikan longshu dan saling menusuk. Dikubur hidup-hidup. Melihat pemandangan ini, hati Yang Linbo sedikit tergerak. Harus dikatakan bahwa memiliki pengikut seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Raja 9 Neraka luar biasa. Namun, musuh adalah musuh. Bahkan jika mereka tidak Mah Tei, Yang Linbo akan mengirim mereka untuk dikubur bersamanya. Kamu sangat berani. Aku di sini secara langsung, dan kamu masih berani mengambil tindakan. Pada saat ini, lelaki tua itu menggertakkan giginya dan berbicara. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Itu hanya kultivasi yang ekstrim. Bahkan jika kamu tidak memiliki takdir para dewa, kamu masih bisa bertarung. Yang Linbo menjawab tanpa menunjukkan rasa pengecut. Meskipun pendeta Tao itu berkata dia tidak tahan. Namun, Yang Linbo bukannya tanpa kartu truf. Paling buruk, kita bisa mengeluarkan roh jahat itu dan membunuhnya secara langsung. Namun, yang mengejutkan Yang Linbo adalah semakin Yang Linbo mengatakan ini, semakin serius ekspresi lelaki tua itu dalam kehampaan. Dia ketakutan. Tapi itu wajar. Bagaimanapun, kamu membawa takdir, dan kamu setia padanya. Daoye berkata saat ini, suaranya jelas sedikit santai. Aku tidak membuatnya takut. Jangan lupa, aku tidak pernah hanya membawa takdir, kata Yang Linbo. Ketika Daoye mendengarnya, dia berkata langsung, jangan membuat masalah. Jangan gunakan kekuatan dewa jahat lagi. Suara Daoye tiba-tiba menjadi waspada dan bingung. Komposisi ruang takdir saat ini agak rumit. Tapi takdir masih menjadi penguasa absolut. Tapi sekarang Yang Linbo memadatkan citra ilahi takdir, dan prasasti takdir retak. Jika dia menggunakan kekuatan dewa jahat lagi saat ini, dia benar-benar takut Yang Linbo akan terpengaruh. Jika tatanan gelap mendominasinya saat itu, tidak akan ada kesenangan. Yang Linbo tidak menanggapi. Dia tidak ingin menggunakannya sampai saat yang tidak bisa dikembalikan. Namun, jelas bahwa monster tua ini melompat keluar hanya untuk bunuh diri. Dalam hal ini, meja itu terbalik, dan tidak ada yang bisa memikirkannya. Apakah kamu menggertak? Tapi apa gunanya? Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Pada saat ini, suara lelaki tua di kehampaan itu jatuh lagi. Cobalah. Mata Yang Linbo seperti pedang, tajam dan penuh tekad. Melihat Yang Linbo seperti ini, kehampaan itu tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Semakin percaya diri Yang Linbo, semakin sedikit mereka berani mengambil risiko. Wus. Pada saat ini, beberapa tokoh lain juga melangkah maju, berdiri berdampingan, menatap Yang Linbo. Mengapa memperhatikan kata-katanya? Aku telah mengumumkan kepada Huang Quan bahwa 12 kota hantu dan istana Nether telah menanggapi panggilan itu. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak trik, dia tidak dapat lolos dari kemah-teihan. Ya, istana Changshengku telah tidak aktif seumur hidup, dan sekarang wajar untuk membunuhnya untuk mengumumkannya kepada dunia. Keturunan Tianming telah menindas kita selama satu era. Kali ini, tidak ada yang bisa mengubah akhir kemah-teihan Tianming. Beberapa suara terdengar satu demi satu. Kaisar Baixiang mengangguk sedikit, lalu menatap Yang Linbo lagi, dan berkata dengan lembut, apakah kau mendengarnya? Hari ini adalah akhirmu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kalau begitu cobalah.
Yang Linbo menjawab. Kemudian, matanya mulai berubah, dan kegelapan serta kekosongan menyebar, seolah menelan kemanusiaannya. Kutu kupret, jangan coba-coba, jangan coba-coba. Yang Linbo, bangunlah, sekarang ini jauh dari level itu. Panggil orang, dan kau juga memanggil orang. Pendeta Tao itu bingung. Ketika mata Yang Linbo berubah, perubahan terjadi di ruang takdir. Bahkan prasasti takdir mulai terbalik, dan pihak lain akan kembali berulang kali. Ini secara langsung membuat pendeta Tao itu takut. Namun, Yang Linbo berkata pelan, menelepon seseorang. Siapa yang bisa ku telepon sekarang? Suara Yang Linbo terdengar getir. Ia tidak punya siapapun untuk ditelepon. Meskipun ayahnya pernah membelanya di masa lalu. Namun, jelas saja, itu tidak cukup baik. Bahkan ketika ia kembali dari Tanah Suci, aturan itu telah langsung dibatalkan. Bagaimanapun, Dao Yun telah membunuh banyak orang. Terlebih lagi, musuh yang ia hadapi sekarang tidak akan berguna meskipun ayahnya ada di sini. Jangan panik, kita tidak kekurangan orang. Aku tidak memberitahumu terutama karena aku takut kau akan sombong. Hantu tua itu telah menyusun rencana untuk memancing keluar istana Changsheng dan membaptis Huang Quan. Dao Ye menjelaskan dengan tergesa-gesa. Yang Linbo mengerutkan kening. Ia merasa tidak senang. Dao Ye mengatakannya sekarang, jelas ia telah membicarakannya dengan hantu tua itu sejak lama, tetapi ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Yang lebih penting, mereka memainkan permainan besar sehingga mereka benar-benar menggunakannya sebagai umpan. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bahkan jika ia tidak senang, itu tidak akan membantu. Apakah kau yakin hantu tua itu memenuhi syarat untuk masuk? Yang Linbo bertanya setelah jeda. Hantu tua itu tidak lemah, tetapi mereka bermain terlalu besar kali ini. Jangan khawatir, jika menyangkut latar belakang, istana Changsheng ini tidak layak untuk membawakan sepatu bagi hantu tua itu. Dia adalah tukang perahu Huang Quan, dan dia memiliki keputusan akhir di seluruh Huang Quan. Selain itu, dia telah menjaga Ferry Huang Quan setelah generasi ke-6 menciptakan dunia bawah. Ngomong-ngomong, sekelompok orang di istana Changsheng hanyalah ikan kecil, tidak layak untuk dilihat sama sekali. Dao Ye menjawab dengan percaya diri. Yang Linbo merasa lega. Apa sebutannya? Yang Linbo bertanya. Jangan khawatir, biarkan mereka bangga untuk sementara waktu, dan tunggu sampai semua orang yang seharusnya masuk-masuk, maka hantu tua itu akan muncul secara alami. Tetapi sekarang, kamu harus menahan diri dan jangan membuat masalah. Dao Ye menjawab, dan akhirnya tidak lupa untuk mengingatkannya. Dia benar-benar takut Yang Linbo akan membalikkan meja dan mempermainkan hidupnya secara langsung, dan kemudian dia tidak akan punya tempat untuk menangis ketika dia menyesalinya. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kehampaan. Kemudian, 12 sosok menerobos udara. Sosok itu adalah penguasa 12 kota hantu. 12 orang, semuanya mengenakan jubah kekaisaran, sangat agung. Namun tepat setelah mereka, kehampaan lain tertembus, dan puluhan sosok muncul di kehampaan. Pemimpinnya mengenakan mahkota kekaisaran dan jubah ungu, dan matanya penuh dengan tirani untuk menyatukan 8 gurun. Penguasa kuil Netherworld, tepat sekali kau ada di sini. Sekarang bocah ini telah menyebarkan kolera di Netherworld dan membunuh putra klanku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberinya wilayah di Netherworld. Kaisar Baixiang melangkah maju dan berkata. Saat berikutnya, banyak mata tertuju pada Yang Linbo, mata mereka menyala-nyala, seolah-olah Yang Linbo adalah kesempatan manusia di mata mereka. Namun pada saat ini, penguasa Netherworld tersenyum tipis. Apakah kau salah paham? Kami di sini bukan untuk menunjukkan kesetiaan kami kepada istana Changshengmu. Dia akan mati, tapi itu adalah takdirku untuk membunuh, dan itu tidak ada hubungannya dengan istana Changshengmu. Kata penguasa Netherworld, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, para penguasa dari 12 kota hantu datang tepat di belakangnya. Wajah Kaisar Baixiang berubah menjadi hijau. Aku tidak menyangka akan ditipu oleh kuil Netherworld. Beraninya kau. Sepertinya istana Changshengku sudah terlalu lama tidak aktif, dan kau telah melupakan rasa takutmu. Kaisar Baixiang berkata dengan dingin. Tuan, waktunya berbeda. Kau mampu membangkitkan badai di era terakhir, tetapi itu tidak berarti kau masih memenuhi syarat di era ini. Setelah mengatakan itu,
Penguasa Netherworld berhenti sebentar, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap mata beberapa orang di istana Changsheng, dan menambahkan, di era ini, aku yang memiliki keputusan akhir. Dia melihat ke bawah ke ladang, mendominasi dan tak tertandingi. Mata beberapa orang di istana Changsheng semuanya tenggelam. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Setelah beberapa saat, Kaisar Baixianglah yang menjawab. Apakah Anda memiliki kualifikasi atau tidak? Anda akan segera tahu. Saat dia mengatakan itu, Nether Saint Lord mengalihkan pandangannya dan melihat ke kedalaman kehampaan. Wu Wang Tianmo, Sikong Yaozun, kalian bisa keluar sekarang. Gemuruh. Begitu, suaranya jatuh. Ada gemuruh lain di kehampaan. Kemudian, dua kelompok orang lagi turun ke kehampaan. Pada saat ini, wajah beberapa orang di aula kehidupan abadi akhirnya berubah drastis. Terutama di Baixiang, matanya menjadi lebih gelap. Pada saat ini, niat membunuhnya terhadap Nether Saint Lord bahkan melampaui Yang Linbo. Pada saat ini, hati Yang Linbo juga gelisah. Awalnya, dia menyaksikan konflik antara kuil Nether Saint dan aula kehidupan abadi dengan tenang. Tetapi pada saat ini, hatinya juga kacau. Alam iblis, alam Nether. Yang Linbo bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian langsung terhubung ke ruang takdir Tuan Dao. Apakah Anda yakin tentang kediaman kota Laogui? Yang Linbo ragu lagi. Babak ini bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Dia mengira bahwa mampu memengaruhi seluruh Netherworld sudah merupakan keajaiban. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan alam iblis surgawi dan alam monster surgawi akan bergabung dalam keributan, dan bahwa mereka semua adalah makhluk yang menakutkan, siapapun di antaranya berada di alam Daoyun. Terutama para pemimpin, termasuk penguasa suci Netherworld, semuanya melampaui alam Daoyun, dan tidak kalah dengan Kaisar Baixiang dan yang lainnya. Jangan khawatir, hal semacam ini, hantu tua itu bisa mengalahkan 10 dari mereka sendirian. Dao Ye berkata, suaranya masih tegas. Yang Linbo semakin kacau. Setiap kali Taois itu bersumpah, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Dia begitu yakin, semakin Yang Linbo takut akan masalah. Pada saat ini, di ujung Huangquan, di atas perahu yang sepi, 3 dari 4 sosok telah jatuh. Hantu tua, kau tidak akan membiarkan kami melawan mereka, kan? Sosok itu berbicara dengan ekspresi terdistorsi. Sosok ini secara alami adalah tabu Huangquan. Jangan membuat masalah, hantu tua, ini meminta kita untuk mati. Aku masih bisa membunuh beberapa dari orang-orang ini kecuali mereka yang membentuk jumlah. Siapapun dari yang terkemuka dapat membunuh kita. Sosok yang sangat terdistorsi berbicara, dan beberapa kepala menunjukkan kengerian. Aku juga, aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Suara lain muncul. Jangan takut, aku bisa mengalahkan 10 orang ini. Mereka tidak dapat membuat gelombang apapun bersama-sama, dan sisanya akan menjadi giliranmu. Kata hantu tua itu. Mendengar ini, ketiga sosok itu menghela napas lega. Jika memang begitu, masih ada pertarungan yang harus dilakukan. Begini saja, serahkan orang-orang dari alam iblis surgawi itu kepadaku, aku jamin mereka tidak akan kembali. Kata Huangquan Tabo, serahkan para pemula kecil di belakang alam iblis surgawi itu kepadaku dan aturan Huangquan, aku jamin mereka akan menjadi makanan bagi Huangquan. Kali ini, penguasa arus bawah yang berbicara. Hantu tua itu menggelengkan kepalanya saat ini bukan giliranmu untuk bertindak, kamu harus berurusan dengan orang lain. Ketika saatnya tiba, aku ingin kamu menggulingkan Huangquan dan mendapatkan semua Dewa Yin yang telah diam di Huangquan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika hantu tua itu berbicara, mereka bertiga tercengang. Apakah ada orang lain yang datang? Suara Huangquan Tabo bingung saat ini. Sekarang setelah begitu banyak kekuatan berkumpul di Huangquan, mereka sudah terkejut. Tetapi sekarang dari nada hantu tua itu, tampaknya ini hanya makanan pembuka. Tentu saja, kutu kupret kecil ini tidak layak masuk ke dalam daftar pribadiku. Jika kalian ingin bertarung, lawanlah yang paling ganas. Kata hantu tua itu, biarkan aku bertanya padamu, siapa lagi yang datang? Tabu Huangquan tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan suara-suara itu semua malu-malu dan hati-hati. Sarang hantu. Hantu tua itu menjawab, plop. 3 sosok melompat ke Huangquan pada saat yang sama.
Namun mereka cepat, dan hantu tua itu bahkan lebih cepat. Tanpa ragu, hantu tua itu melemparkan tongkat bambu di tangannya dan mendengus dingin. Puff puff puff. Ketiga sosok itu diikat dan dipaku di kehampaan. Kalian takut dengan sarang hantu, tetapi tidak denganku. Hantu tua itu bertanya balik dengan mata menyipit. Ketiga orang itu langsung menangis. Dan Yang Linbo tidak tahu semua ini, saat ini badan dan pikirannya terkonsentrasi pada kehampaan. Wah, 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 betapa hebatnya kuil Netherworld. Tampaknya di era ini, ambisimu tidaklah kecil. Kaisar Baixiang akhirnya berkompromi. Meskipun dia mengucapkan kata-kata kasar, kata-katanya juga menunjukkan ketidakberdayaannya. Waktu telah berubah, kamu harus mengakuinya. Selain itu, aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu lihat, Raja Neraka 9 sendirilah yang tidak berguna. Kata penguasa Netherworld, ini tidak lebih dari sekadar menaburkan garam pada luka istana panjang umur. Tetapi mereka hanya bisa diam-diam marah, tetapi tidak berani menyerang. Dalam hal ini, maka kita akan melihat dengan saksama bagaimana kamu memburu takdir. Tetapi aku dengan baik hati mengingatkanmu bahwa takdir tidak semudah itu untuk dibunuh. Jangan bermain-main sampai mati pada akhirnya. Saat dia berkata, Kaisar Baixiang berbalik dan membual ke kehampaan. Pada saat ini, dia benar-benar berharap Yang Linbo tidak menggertak sebelumnya. Beberapa orang yang tersisa mengikuti dengan saksama. Mereka secara alami tidak mau dan merasa sangat terhina. Tetapi sekarang, mereka berani berbalik melawan kuil Netherworld. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah berdiri di samping dan menonton tanpa terlibat. Penguasa Nether tidak menghentikan mereka. Setelah melihat mereka pergi, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Linbo. Aku tidak menyangka Yang Longtu tidak berbohong. Kau benar-benar membawa takdir. Kata penguasa Nether. Hati Yang Linbo bergetar. Mudah baginya untuk mengenali identitasnya. Namun kalimat ini. Apakah ayahnya telah mengungkapkan identitasnya sejak lama? Apakah itu jebakan? Namun itu tidak berguna. Takdir yang belum tumbuh hanyalah sekejap di dalam panci. Hanya dewa ini yang dapat memegang martabat takdir dan mencapai puncaknya. Penguasa Nether terus berbicara, dan kemudian perlahan melangkah keluar dari kehampaan. Dalam sekejap, rasa penindasan datang padanya. Astaga! Dalam sekejap, Yang Linbo merasakan darahnya melonjak liar, sama sekali tidak terkendali, dan bahkan jiwanya mulai bergejolak, seolah-olah terpelintir. Itu lebih kuat dari penindasan yang dibawa oleh 9 kaisar sebelumnya. Lemah, terlalu lemah, sangat lemah. Tapi kau bisa membunuh Raja Neraka 9, yang membuktikan bahwa kau masih punya beberapa keterampilan. Kursi ini akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan keterampilanmu. Hanya saat aku membunuhmu di kondisi terkuatmu, aku akan merasa lebih hebat. Penguasa Netherworld memiliki senyum menghina di wajahnya, seolah-olah semuanya sesuai rencananya. Dan Yang Linbo hanyalah sosok kecil yang dia jadikan bahan candaan, dan dia sama sekali tidak bisa membuat keributan. Dan Yang Linbo, saat ini, sedang terbakar amarah di dalam hatinya. Hampir secara naluriah, lempengan batu takdir di ruang takdir mulai bergetar, terutama salah satunya, yang meledak dengan pisau yang bermaksud menghancurkan era, yang sangat kejam. Pisau ini secara alami ditinggalkan oleh Dewa Jahat Qi, dan memungkinkan Yang Linbo membawa sarana tatanan gelap. Namun saat ini, tampaknya di luar kendali. Ini bukan ide Yang Linbo. Hanya saja suasananya sudah diatur ke titik ini, dan bahkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat tidak dapat ditekan dan mulai meledak. Tenang, Yang Linbo, tahan dirimu, biarkan dia pamer dulu, orang-orang kita akan segera datang. Dao Ye panik dan segera berbicara untuk menghentikannya. Itu bukan urusanku, itu kekuatan Dewa Jahat Qi. Yang Linbo menjawab. Dia ingin menghentikannya, tetapi jelas bahwa kata-kata Nether Saint Lord saat ini membangkitkan ketidakpuasan Dewa Jahat. Cepat tutup ruang takdir, kekuatan Dewa Jahat tidak boleh meledak sekarang. Jika umpan meriam kecil ini menggunakan kekuatan Dewa Jahat, itu sama saja dengan palu godam untuk membunuh seekor ayam, mereka tidak layak. Dao Ye menjawab. Namun, Yang Linbo tercengang. Kata-kata Dao Ye, tiba-tiba terdengar tidak salah. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, tampaknya ada yang salah. Tuan Dao, apakah Anda membanggakan Dewa Jahat? Yang Linbo bertanya setelah berpikir sejenak. Apa yang Anda bicarakan? Tuan Dao,
Apakah saya orang seperti itu? Meskipun kita adalah musuh, kita harus menghadapi kekuatan mereka. Kekuatan dewa jahat adalah satu-satunya kekuatan yang pernah saya lihat yang tidak kalah dengan takdir. Tuan Dao berkata dengan benar. Jika saya mempercayai sepatah kata pun yang Anda katakan, saya kalah. Yang Linbo mensibir dalam hatinya. Namun, harus dikatakan bahwa begitu Tuan Dao mengatakan ini, kekuatan gelisah dewa jahat benar-benar mereda. Hanya saja, penguasa Netherworld di kehampaan tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Linbo saat ini, dan masih sombong. Kudengar ayahmu membanggakan bahwa kau sangat pandai bertarung, membawa takdir, dan dapat kembali ke dunia bawah, jadi kursi ini telah menunggumu. Penguasa dunia bawah melanjutkan. Yang Linbo mengerutkan kening dengan dingin. Benar saja, ia ditipu oleh ayahnya. Dan ia ditipu sampai mati. Namun, keadaan telah sampai pada titik ini, bahkan jika ia tidak senang, tidak ada yang dapat ia lakukan. Saat ia mendongak, ia berkata, kau tidak akan tahu apakah kau dapat membanggakan diri sampai kau mencobanya. Beri aku 10 tahun, dan kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara di hadapanku. Sudah pasti mustahil untuk menang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu hantu tua itu keluar. Namun yang mengejutkan Yang Linbo adalah bahwa penguasa Netherworld tidak marah, tetapi mengakuinya dengan jujur. Kamu benar, bagaimanapun, kamu membawa takdir. Hanya dalam beberapa tahun, kamu bisa berubah dari tidak punya teman menjadi pembunuh Daoyun. Bahkan Raja Neraka 9, seorang jenius kedua setelah alam ekstrim, mati di tanganmu. Itu benar-benar membuktikan bakatmu. Sayang sekali kamu tidak punya waktu 10 tahun. Hari ini, kamu akan mati di Huangquan. Penguasa Netherworld berkata, dan kemudian wajahnya tiba-tiba mengembun. Niat membunuh meresap. Apakah Huangquan begitu kacau sekarang? Apakah semua orang berani mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan takdir? Kamu level berapa? Namun pada saat ini, sebuah suara melayang dari kejauhan. Itu adalah hantu tua. Hantu tua itu sedang berperahu di Huangquan, dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang pertapa. Penampilannya tentu saja menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, beberapa mata menoleh padanya. Namun, tak lama kemudian, ada sedikit ejekan di mata mereka. Menurutku siapa dia? Bukankah ini hantu tua? Mengapa kau tidak mengurus Huangquanmu dan datang ke sini untuk mencari rasa keberadaan? Konyol, apakah Huangquan sedang kacau atau tidak, itu bukan hakmu untuk mengatakannya. Ketika kau terus mengatakan ini, semua orang hanya bercanda, mengapa kau menganggapnya serius? Jangan datang ke sini untuk mati, keluar. Sebuah suara muncul di belakang penguasa Netherworld. Mereka tentu tahu keberadaan hantu tua itu. Namun, bagi mereka, hantu tua itu hanyalah orang transparan yang mengangkut Huangquan. Meskipun itu juga merupakan warisan, itu tidak relevan. Penguasa Netherworld bahkan hanya melihat sekilas, menarik kembali pandangannya, dan mengabaikannya secara langsung. Adapun Wu Wang Tianmo dan Sikong Yaozun, mereka bahkan lebih sulit diatur, sedikit menundukkan mata, dan kemudian menunjukkan ekspresi jijik. Namun di seberang kehampaan, wajah beberapa orang di aula panjang umur tiba-tiba berubah. Ketika mereka saling memandang, mereka semua melihat keterkejutan di mata masing-masing. Apakah kamu merasa dia sangat akrab? Kaisar Baixiang mengerutkan kening dan bertanya. Saat dia mendengar hantu tua itu berbicara, dia merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah nasibnya terkait dengan hantu tua itu. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Dia adalah salah satu penguasa istana Changsheng dan orang dari era terakhir. Bagaimana dia bisa terjalin dengan hantu tua itu? Apakah kamu juga memiliki perasaan ini? Aku juga merasakannya. Aku ingat ada seseorang yang sangat mirip dengannya, tetapi aku merasa itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa hidup melalui dua era. Lagi pula, tidak semua orang memiliki fondasi istana Changsheng kita. Orang di sebelahnya menjawab. Tidak, aku juga punya firasat seperti ini. Aku ingat ada orang seperti itu. Dia juga mengangkut Huangquan di awal, tetapi kekuatannya tiba-tiba menjadi kacau. Tetapi saat ini, orang ketiga berbicara. Begitu dia berbicara, Di Baixiang dan orang lain menarik napas dalam-dalam. Jika hanya satu dari mereka yang memiliki firasat ini, itu mungkin ilusi,
tetapi sekarang setelah 3 orang memiliki firasat ini, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jika ini benar, maka sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Permainan ini bukan hanya tentang kuil Netherworld, orang ini juga merupakan variabel besar. Di Baixiang berkata, suaranya sangat berat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia juga terkejut dengan tebakannya sendiri saat ini. Jika hantu tua itu benar-benar datang dari era terakhir ke masa sekarang, itu akan menjadi kengerian yang luar biasa. Keduanya mengangguk dengan berat, dan mereka sangat setuju dengan tebakan di Baixiang. Dan pada saat ini, seolah-olah untuk mengonfirmasi tebakan ketiga orang itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di kehampaan, menutupi kehampaan. Kemudian, sebelum semua orang bisa bereaksi, tentakel yang tak terhitung jumlahnya jatuh langsung, dan menjerat kepala beberapa orang yang membuka mulut mereka tanpa memihak, dan kemudian tiba-tiba mengangkat mereka. Puff puff puff. Beberapa kepala ditarik keluar secara langsung. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Bahkan penguasa Netherworld tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Kalian kutu kupret kecil berani berbicara, apakah kalian memiliki hak untuk berbicara di sini? Itu benar, Master Hantu Tua datang sendiri, Anda tidak hanya tidak berlutut untuk menyambutnya, tetapi Anda juga mengejeknya. Apakah itu merendahkan Anda? Cepat, bawa kepalamu ke sini, aku haus. Mulut-mulut terbuka satu demi satu. Wajah penguasa Netherworld berubah menjadi hitam. Penguasa arus bawah. Penguasa Netherworld berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dia secara alami mengetahui beberapa area di mata air kuning, tetapi dia bahkan tidak menganggap serius tabu-tabu mata air kuning. Namun saat ini, penguasa arus bawah membunuh orang-orangnya di depannya, yang langsung membangkitkan niat membunuhnya. Penguasa arus bawah gemetar. Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, jangan mencariku. Aku di sini hanya untuk menambah jumlah. Dan, maafkan aku karena terus terang, dengan hal-hal sepertimu, hantu tua itu bisa mengalahkan 10 dari mereka. Ya, orang-orang harus mengikuti aturan. Lawanmu adalah hantu tua itu. Jangan datang. Beberapa mulut pada penguasa arus bawah terbuka pada saat yang sama, yang sangat berantakan. Saat berbicara, sosok itu tiba-tiba jatuh, berubah menjadi ukuran orang normal, dan datang di belakang hantu tua itu. Sentuhan keterkejutan muncul di mata Yang Linbo. Tidak ada yang lain, hanya merasa bahwa hantu tua itu benar-benar menerima penguasa arus bawah, yang agak tidak terduga. Orang aneh berani berteriak di depanku. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Penguasa dunia bawah sangat marah. Jika dia tidak mengambil tindakan, bagaimana? Dia bisa menyelamatkan muka jika seseorang berani membunuhnya di depannya. Sesaat kemudian, sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di atas Huangquan, dan kemudian dia menamparkan penguasa arus bawah dengan satu telapak tangan. Ledakan. Namun tepat sebelum telapak tangannya akan jatuh, sesosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menggulung Huangquan untuk bertemu dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara gemuruh, itu tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi. Kekuatan kedua orang itu saling bertabrakan, dan cara-cara ekstrim saling terkait. Cahaya ilahi bersinar melalui kegelapan. Meskipun tidak semegah yang ditunjukkan Yang Linbo ketika dia memadatkan penampilan ilahi takdir, itu sama mengerikannya. Ledakan. Setelah suara keras itu, kedua sosok itu mundur. Tabu musim semi kuning. Suara penguasa dunia bawah dipenuhi dengan kemarahan. Tetapi pada saat yang sama, itu juga bercampur dengan semacam kejutan. Dia tidak menyangka bahwa legenda yang ada di musim semi kuning sekarang dapat melanggar aturan musim semi kuning dan berkumpul bersama. Dan aku, pada saat ini, sosok lain muncul. Aturan mata air kuning, penguasa arus bawah, tabu mata air kuning. Orang suci Nether menyipitkan matanya dan menatap ketiga sosok di depannya, lalu tatapannya jatuh pada hantu tua itu. Kau cukup ahli dalam hal ini. Aku tidak menyangka orang yang kurang dikenal akan memiliki kemampuan seperti itu. Hantu tua itu tersenyum menghina. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau hanya kutu kupret kecil yang tidak bisa membuat gelombang apapun. Kata-kata hantu tua itu membuat kehampaan tiba-tiba sunyi. Termasuk Yang Linbo, ada gumaman di dalam hatinya. Apakah dia begitu kuat? Tuan Dao, hantu tua itu berada di level berapa?
Yang Linbo tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan Dao pernah berkata bahwa ada semacam teror hebat yang melompat keluar dari dimensi di dunia bawah ini, tetapi Tuan Dao tidak banyak menjelaskan tentang hantu tua itu. Namun dari sikap yang ditunjukkan oleh hantu tua itu saat ini, Yang Linbo meragukan apakah dia salah satu dari mereka. Hantu tua, dia seharusnya adalah generasi keempat dari Dao Ekstrim. Tuan Dao menjawab. Apa maksudmu? Yang Linbo bertanya balik. Dari generasi ke-6 hingga sekarang, ada 4 era. Di setiap era, dia telah berkultivasi hingga ke alam Dao yang ekstrim. Master Dao menjelaskan. Alis Yang Linbo bergetar, dan dia menatap hantu tua itu dengan tajam. Sosok bungkuk ini tampak seperti pengamat, membuat Yang Linbo sulit mengaitkannya dengan deskripsi Daoye. Lagi pula, keadaan ekstremnya berbeda dari yang biasa. Dia benar-benar telah berkultivasi hingga batasnya. Daoye menambahkan, dengan kekaguman yang langka dalam nadanya. Yang Linbo tampak serius dan merenung sejenak. Setelah beberapa saat, ia bertanya, katakan saja padaku, apakah ia dapat mengalahkan orang-orang di depannya ini? Ini adalah hal yang paling penting bagi Yang Linbo. Permainan ini terlalu besar, dan ia masih berada di posisi kunci dalam permainan, dikelilingi oleh bahaya. Satu-satunya yang dapat ia andalkan adalah Lao Gui. Bukankah aku sudah memberitahumu? Untuk hal-hal seperti ini di depannya, Lao Gui dapat mengalahkan 10 dari mereka sendirian. Bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak cukup bagi Lao Gui untuk membunuh sendirian. Dao Ye melanjutkan. Kalau begitu aku lega. Yang Linbo mengangguk dan menghela napas lega. Di lapangan, saat kata-kata Lao Gui jatuh, mata penguasa Netherworld tiba-tiba meledak menjadi niat membunuh. Dan mata Wang Tianmo dan Sikong Yaozun juga berubah dari penghinaan menjadi kesungguhan. Oh, kau sangat sombong. Apakah kau pikir mereka bertiga dapat menghentikanku? Penguasa Netherworld mensibir dan berkata. Apa kau bodoh? Bukankah dia baru saja mengatakan itu? Prajurit melawan prajurit, jenderal melawan jenderal, lawanmu adalah aku. Hantu tua itu mensibir sebagai tanggapan, dan kemudian matanya melewati kehampaan, menunjuk satu persatu, kalian semua berkumpul, aku tak terkalahkan, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Dalam sekejap, seluruh kehampaan itu sunyi. Terlalu gila. Dia tidak menunjuk yang lain, tetapi yang terkuat di lapangan. Wang Tianmo, Sikong Yaozun, Di Baixiang dan yang lainnya. Tentu saja, ada juga penguasa Netherworld. Bahkan penguasa 12 kota hantu diisolasi olehnya. Tetapi hantu tua itu tidak menghiraukan matanya. Setelah merenung, dia mengarahkan pandangannya pada orang-orang ini. Adapun kalian, jangan terlibat, levelnya tidak cukup. Ini sudah merupakan penghinaan yang nyata. Tiba-tiba, energi hantu dari penguasa 12 kota hantu menjadi ganas, dan mereka penuh dengan niat membunuh. Salah satu dari mereka bahkan menerobos udara. Itu adalah penguasa kota hantu setan. Orang tua, aku akan memberimu muka. Aku ingin melihat apakah aku cukup memenuhi syarat. Begitu suara itu jatuh, dia melangkah di kehampaan. Saat berikutnya, kehampaan di atas dan di bawah, aturan langit dan bumi tampaknya hancur, dan iblis serta monster yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ledakan. Sosok-sosok ini ganas dan ganas, seolah-olah mereka telah menduduki dunia bawah. Hantu tua itu hanya mengangkat kepalanya sedikit, dan kemudian secercah cahaya tiba-tiba muncul di matanya yang keruh. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan tiang bambu di perahu yang sepi itu tiba-tiba terbang ke tangannya. Dia melambaikan tangannya. Duar, cahaya dingin bersinar di dunia bawah. Tiang bambu itu diberkahi dengan kekuatan yang tak terkalahkan di tangannya, menghancurkan segalanya. Kemanapun ia lewat, hantu dan roh yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan bahkan langit dan bumi bergemuruh. Tetapi tiang bambu itu terus melintasi kehampaan dan langsung menuju ke penguasa kota hantu. Engah, suara yang menembus daging dan darah bergema melalui kehampaan, menjadi suara terakhir, bergema di hati setiap orang. Kemudian, dalam sekejap, aura mengerikan yang merusiak dunia menghilang, hanya menyisakan pemandangan mengerikan yang terpantul di pandangan setiap orang. Setan itu Mahtei, meninggal dalam sekejap setelah berpura-pura tenang. Badannya tertusuk oleh tiang bambu dan dipaku di kehampaan. Pada saat ini, semua orang terdiam. Yang Linbo tidak bisa menahan napas dingin di dalam hatinya.
Penguasa 12 kota hantu tidak lemah. Meskipun dia belum memasuki alam ekstrim, dia sangat dekat dengan alam ini. Meskipun dia tidak sebagus 9 Raja Neraka sebelumnya, dia tidak jauh lebih buruk. Tapi sekarang, dia terbunuh di tempat dalam satu pukulan. Sudah lama aku katakan padamu untuk tidak pamer, tetapi kamu tidak mendengarkan. Ayo, biarkan aku melihat, siapa lagi yang tidak puas, berdiri dan biarkan aku melihat. Hantu tua itu memegang tiang bambu di tangannya dan melihat kehampaan. Namun saat ini, suasana sangat sunyi, dan tidak ada suara yang berani muncul. Hantu tua itu tersenyum mengejek dan berkata dengan ringan, karena tidak ada yang berpura-pura keren, mari kita mulai saja. Kalian semua berkumpul, aku akan mengantar kalian. Suara hantu tua itu tenang, dan dia bahkan tidak menunjukkan niat membunuh. Namun setelah kejadian tadi, semua orang sudah terdiam, bahkan ketiga Nether Saint Lord pun terkejut saat ini. Membunuh langit-langit Daoyu Realm dengan pukulan backhand, metode seperti itu membuat mereka harus takut. Siapa kamu? Seharusnya tidak ada orang sekuat itu di Huangquan. Suara Nether Saint Lord dingin, menatap hantu tua itu. Aku hanya seorang lelaki tua yang mengangkut Huangquan, itu saja. Namun aku tidak tahan dengan kalian yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dan kalian membuka mulut dan menutup mulut untuk bersaing memperebutkan nasib dunia. Kalian kutu kupret, dan kalian berani mengatakan hal-hal seperti itu. Tidakkah kalian tahu bahwa aku adalah orang yang ditakdirkan? Hantu tua itu menjawab. Di kejauhan, Yang Linbo tampak senang. Aku merasa depresi di hatiku menghilang saat ini. Ternyata ini adalah perasaan memiliki seseorang di belakangmu. Adapun mereka yang cukup beruntung untuk selamat dan orang-orang Tianling di kejauhan, mereka sudah bersembunyi jauh saat ini. Situasi ini terlalu mewah, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam. Saya tidak pernah menyangka bahwa hantu tua itu memiliki asal-usul yang begitu mengerikan. Untungnya, klan Tianling saya baik kepada orang lain dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Tianling Xiu menghela nafas. Dia memiliki kesadaran sebagai umpan meriam. Sekarang dia telah dengan bijak memposisikan dirinya, yaitu, bertanggung jawab untuk meneriakkan luar biasa, dan sisanya adalah peran marginal. Ya, tapi sekarang kita juga orang-orang yang ditakdirkan, dan masa depan menjanjikan. Kali ini, klan Tianling saya menang. Beberapa suara jatuh satu demi satu. Tetapi tidak seorang pun memperhatikan bahwa mata Ling Zhaoyuan tiba-tiba meredup, melihat sosok Yang Linbo di kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi desahan. Dan saat hantu tua itu menanggapi, ekspresi penguasa Netherworld, Wu Wang Tianmo, dan Sikong Yaozun tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan Kaisar Baixiang dari Aula Changsheng menyipitkan matanya. Orang-orang yang ditakdirkan, begitu posisi ini diajukan, itu sama saja dengan menyatakan perang. Termasuk Aula Changsheng mereka telah menunggu era hanya untuk bersaing dengan takdir dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, jika mereka ingin menjauh saat ini, hantu tua itu tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Untuk sesaat, mata ketiga orang itu juga mengumpulkan cahaya dingin, menatap hantu tua itu. Pada saat ini, penguasa Netherworld juga melihat ke arah mereka dan berkata, "Tiga, mari kita bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu." Pada saat ini, ancaman hantu tua itu meningkat ke tingkat yang lebih tinggi di hati penguasa Netherworld. Jika dia tidak mati, rencana mereka tidak dapat dilanjutkan. Oke, Kaisar Baixiang setuju. Posisi mereka sendiri telah menjelaskan semuanya. Mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka tidak mengambil tindakan sekarang, yang menanti mereka adalah akhir dari jalan. Saat berikutnya, 6 sosok berjalan keluar pada saat yang sama dan berdiri di kehampaan. Namun, posisi beberapa orang sangat canggih, mengunci hantu tua itu, seolah-olah mereka akan membunuhnya. Hantu tua itu mengangguk lembut, "Kau masih punya nyali." Saat berikutnya, dia menopang tiang dan berdiri, menghadapi kehampaan. Bunuh. Pertarungan dimulai. Beberapa orang yang bisa berkultivasi ke alam ekstrim semuanya menentukan dalam membunuh. Setelah mendengar posisi hantu tua itu, mereka tidak ragu-ragu dan mengambil tindakan tegas. Ledakan. Cahaya ekstrim itu menjalin langit dan bumi, mendistorsi waktu dan ruang, dan kekuatan penghancuran dan pemusnahan menyebar di langit dalam sekejap. Ada juga cahaya sihir dan energi iblis yang bergulir. Tidak berlebihan jika saat ini, beberapa orang melakukan yang terbaik tanpa menahan diri.
Sosok hantu tua itu tampak sedikit kesepian saat ini, membawa Huang Quan di punggungnya. Namun, matanya berangsur-angsur dipenuhi dengan semangat juang. Dalam keheningan sejenak, dia menoleh ke arah Yang Linbo dan berkata, "Tuan muda, perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan ini, apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi jenderal dan membuka jalan untukmu?" Begitu suara itu jatuh, sosok hantu tua itu seperti mencabut bawang dari tanah kering, dan tongkat bambu di tangannya mulai berubah menjadi tombak hitam pekat. Swiss, tombak itu langsung menembus cahaya ekstrim yang ditembakkan oleh penguasa Netherworld, meledak dengan keganasan yang mengejutkan. Sosok penguasa Netherworld juga meledak dan mundur. Namun, dia hanya mundur dan tidak terluka. Pengecut, hantu tua itu mensibir. Namun, sebelum dia bisa terus mengejarnya, matanya menyusut, lalu dia berbalik dengan tiba-tiba. Pada saat ini, kekuatan Wuwang Tianmo datang kepadanya, dan kekuatan Tianmo berubah menjadi bayangan iblis yang menutupi langit, dan menamparnya seperti menguasai dunia. Hantu tua itu mengangkat tangannya dan membalikkannya, dan garis-garis yang tidak dapat dijelaskan menyala di telapak tangannya. Saat berikutnya, pegas kuning muncul dari telapak tangannya, lalu membesar tak terhingga, langsung menelan bayangan iblis itu. Badut loncat, hantu tua itu berbicara lagi, lalu dia hendak menamparkan pegas kuning itu di telapak tangannya, seolah-olah ingin menghancurkan Wuwang Tianmo dengan satu telapak tangan. Namun, Wuwang Tianmo tampaknya tidak terlibat dengannya, dan dia gagal memukulnya dan langsung mundur. Mata hantu tua itu tenggelam, seolah-olah dia melihat pikiran mereka. Pada saat yang sama, kekuatan 3 orang di Aula Changsheng juga jatuh pada saat ini. Cahaya keabadian mengembun menjadi sangkar waktu dan jatuh dari langit. Pada saat ini, badan hantu tua itu juga menunjukkan tanda-tanda waktu, seolah-olah rentang hidupnya telah dilahap, dan dia tampak sangat tua. Posturnya yang sudah tua bahkan lebih mahtai di bawah polesan waktu. Namun, tidak ada kepanikan di wajah hantu tua itu. Dia menusukkannya dengan keras dan melemparkan tombak itu langsung ke dalam kehampaan. Ledakan, sangkar waktu yang mengembun di langit juga tiba-tiba runtuh pada saat ini. Istana Changsheng yang luar biasa, beraninya kau mencuri kekuatan waktu, kau tidak jauh dari kemahtian. Mata hantu tua itu penuh dengan niat membunuh. Kau harus lolos dari bencana ini terlebih dahulu. Kau sangat pandai bertarung, tetapi sayangnya, kau adalah manusia yang ditakdirkan. Dalam kehidupan ini, kau ditakdirkan untuk mati. Kaisar Baixiang menanggapi, tetapi tidak melakukan gerakan lain. Pada saat ini, kekuatan si Kong Yaozun juga mengambil kesempatan untuk jatuh, dan energi iblis yang melonjak berubah menjadi api iblis surga yang membara, membakar kehampaan, dan berubah menjadi naga api yang menyapu ke arah hantu tua itu. Hantu tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian api gelap juga menyala di tombak itu, dan kemudian sosok itu melintas dan menghilang langsung di kehampaan. Tetapi saat berikutnya, dia muncul di atas naga api itu. Kemudian dia menusuk dengan keras. Bang! Naga api itu meledak seketika. Kehampaan itu sunyi pada saat ini. Ini adalah ujian. Keenam orang itu memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Mereka semua ingin membunuh hantu tua itu, tetapi mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka dan menempatkan diri mereka dalam bahaya. Namun pada saat ini, hantu tua itu membidik ke langit dengan tombak di tangannya, menunjukkan sifatnya yang tak terkalahkan, yang membuat mereka tampak sangat malu. Semuanya, jangan sembunyikan kekurangan kalian. Orang ini juga sangat kuat, tetapi dia jelas telah melangkah lebih jauh dari kita. Berusahalah yang terbaik, setidaknya untuk melibatkannya, memberi waktu bagi orang-orangku untuk membunuh yang di Anfeng. Kata penguasa Netherworld, baiklah, aku akan menariknya ke ruang iblis surgawi dan menyegel dunia ini. Wuwang iblis surgawi menjawab. Saat berikutnya, energi iblis yang bergulir berubah menjadi aturan, langsung membelah dunia menjadi 2, seolah-olah iblis surgawi bercokol dan membelah kehampaan. Namun, hantu tua itu tidak bergerak, tetapi mengambil inisiatif untuk melangkah ke ruang iblis. Di kejauhan, 3 orang di Aula Changsheng saling memandang, dan kemudian melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Bunuh, serahkan hantu tua itu kepada kami, kamu harus membunuh bocah ini. Penguasa Netherworld memerintahkan, dan kemudian mengangguk kepada Raja Iblis Sikong. Kemudian, kedua sosok itu juga melangkah masuk. Segera setelah itu, separuh kehampaan yang ditutupi oleh ruang iblis meledak menjadi raungan.
Namun, pertempuran di dalamnya bukan lagi seperti yang dilihat orang biasa. Bahkan Yang Linbo perlu menggunakan mata dewa dan iblis untuk menangkapnya. Namun, dia hanya bisa melihat secara kasar dan tahu bahwa pertempuran yang mengejutkan telah terjadi. Namun, hanya dengan satu pandangan, Yang Linbo menarik pikirannya. Krisisnya baru saja dimulai. Baik itu penguasa dari 12 kota hantu atau orang-orang yang dibawa oleh penguasa Netherworld, mereka semua kuat. Wus wus wus. Pada saat ini, 3 sosok datang ke Yang Linbo. Bos Tianming, tolong selamatkan nyawaku. Dalam pertempuran hari ini, kecuali 12 dari mereka, aku akan melawan setengah dari sisanya. Penguasa arus bawah dengan cepat menyerahkan surat penyerahannya. Keinginannya untuk bertahan hidup sudah maksimal. Dia selalu bermimpi berpura-pura tenang di depan Yang Linbo. Meskipun dia tidak tahu takdir Yang Linbo saat itu tetap menjadi ancaman fatal baginya. Yang Linbo merenung sejenak. Sejujurnya, dia telah berencana untuk membunuh penguasa arus bawah. Bagaimanapun juga, orang aneh ini tampak agak menjijikkan. Namun, orang ini terlalu bijaksana, terutama sekarang dia masih membela dirinya sendiri. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo berbisik, setelah kita menyapu bersih mereka hari ini, aku akan mengangkatmu menjadi pejabat yang sah. Mendengar ini, penguasa arus bawah gemetar, dan kemudian dia sangat gembira. Seperti yang diharapkan, kamu adalah takdir, dan kamu tangguh saat berbicara. Aku akan melakukan kesepakatan ini. Siapapun yang ingin menyentuh Tuan Muda, aku akan bertarung sampai mati bersamanya. Bunuh mereka. Siapapun yang berani menghalangi jalanku menjadi pejabat yang sah, aku akan membunuh mereka semua. Banyak mulut di penguasa arus bawah berbicara. Bagaimana denganku, Bos Tianming? Aku sangat patuh sebelumnya. Jika kamu menyuruhku keluar, aku akan keluar. Kamu mengangkatku menjadi pejabat yang sah. Kecuali 11 orang di depanku, aku akan mengurus separuh sisanya. Pada saat ini, suara lain berbicara. Mendengarkan suara itu adalah aturan Huang Quan sebelumnya. Namun, ini adalah perwujudan dari aturan. Yang Linbo mengangguk. Baiklah, mari kita bertarung. Hari ini aku akan memberitahu mereka siapa yang memiliki keputusan akhir di atas Huang Quan. Perwujudan dari aturan Huang Quan mendapat respons, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan galak. Dan Yang Linbo menatap orang ketiga. Ini seharusnya yang terkuat di antara ketiga tokoh. Huang Quan Tabo. Yang Linbo bertanya dengan ragu-ragu. Huang Quan Tabo masih memegang kepalanya, berpikir bahwa bagaimanapun juga, dia tidak berada di level yang sama dengan Huang Quan Rules dan penguasa arus bawah. Jika dia berperilaku seperti guguk seperti mereka, itu akan sedikit tidak masuk akal. Tetapi sekarang melihat Yang Linbo mengambil inisiatif untuk berbicara, dia tidak bisa lagi berpura-pura. Jangan khawatir, Tuan, serahkan 11 yang tersisa padaku, mereka pasti akan mati. Setelah masalah ini selesai, aku akan menjadi pejabat untukmu, dan kamu akan menjadi Netherworld Tabo. Yang Linbo berkata, Huang Quan Tabo tiba-tiba menghela napas panjang. Kemudian matanya berbalik, jangan berdiri di sana, datanglah ke sini untuk mati. Huang Quan Tabo langsung bergerak. Saat suaranya jatuh, dia langsung membunuh dan menghadapi 11 penguasa kota hantu yang tersisa. Dan gerakan ini juga menegaskan kengerian dari 4 kata Huang Quan Tabo. Meskipun dia tidak cukup baik di depan hantu tua itu, dia berada di era yang bergejolak. Dia juga telah menyebabkan kerusuhan Huang Quan dan yang kuat untuk menaklukkan ribuan tahun yang lalu. Tapi dia bisa hidup dengan aman sampai sekarang. Ini adalah semacam kekuatan tersendiri. Ledakan. Tangan Tabu menyapu langit dan langsung menyelimuti ke-11 orang itu. Yang Linbo mati rasa. Apakah itu begitu realistis? Di mana pengekangan tadi? Dengan sepatah kata Feng Zheng, itu seperti mengambil suntikan darah ayam. Dia menjadi gila dan langsung menembak ke-11 orang itu. Penguasa kota hantu juga bukan orang yang kecil. Meskipun Yellow Spring Tabo sedang kacau, mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Pada saat yang sama, 11 orang langsung melancarkan serangan balik. Cahaya aturan langsung menyapu seluruh dunia, dan bertabrakan dengan Yellow Spring Tabo di kehampaan. Langit menjadi kacau, dan warna bencana menekan kota. Yellow Spring awalnya gelap dan suram, dan sekarang di bawah kekuatan ini, ada lebih banyak warna kiamat, dan dunia dipenuhi dengan kengerian. Pada saat ini,
Penguasa arus bawah dan aturan Yellow Spring tidak mau ketinggalan, dan melancarkan serangan terhadap pasukan yang dibawa oleh penguasa suci Netherworld dan alam iblis surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, pertempuran Yellow Spring dimulai. Namun tidak seperti pertempuran Yellow Spring Tabo, mereka berdua mengambil tindakan, yang seperti bencana bagi orang-orang ini. Jeritan datang satu demi satu, dan mahiat-mahiat jatuh langsung dari langit, jatuh padat ke dunia bawah. Yang lebih menakutkan adalah penguasa arus bawah, yang mulutnya yang tak terhitung jumlahnya terbuka untuk melahap dengan gila, dan tumpukan tulang jatuh dari kehampaan ke dunia bawah. Secara bertahap, area terlarang dunia bawah juga diwarnai merah darah, dan dihubungkan ke ujung kedalaman, dan lautan darah mendidih. Hanya Yang Linbo, yang berdiri di kehampaan, seperti penguasa medan perang, menyaksikan api mewarnai dunia bawah. Agak disesalkan, aku memiliki pedang langit di tanganku, tetapi aku tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Yang Linbo menghela nafas dan menggerakkan pedang panjang di tangannya. Jangan ceroboh, semuanya belum berakhir, dan masih akan ada perubahan. Kata Dao Ye. Apakah ada perubahan lagi? Yang Linbo terkejut. Sekarang telah terjadi serangkaian liku-liku, dan kekuatan dominan di seluruh dunia bawah telah muncul. Jika ini bukan akhir, maka permainan ini terlalu menakutkan. Sulit untuk dikatakan. Dao Ye menjawab, tetapi nadanya agak serius. Apakah kamu merasakan sesuatu? Yang Linbo bertanya. Pendeta Tao itu tidak akan berbicara tanpa tujuan, terutama saat ini, itu masih sangat berat, yang menunjukkan bahwa itu tidak sederhana. Aku merasakan ada teror yang keluar dari Netherworld. Pendeta Tao itu berkata dengan samar. Tangan Yang Linbo yang memegang pisau menjadi kaku. Pada saat ini, tempat Huang Quan yang tidak dikenal. Dua sosok berdiri di puncak bukit. Kakak ipar, Netherworld ini tidak terlihat begitu bagus, kering dan busuk, aku tidak menyukainya. Sebuah suara jatuh, dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Berhentilah berbicara omong kosong, aku tidak ingin kamu menyukainya, aku ingin aku menyukainya. Sebuah suara wanita menjawab. Jika Yang Linbo ada di sini, dia pasti akan merasa terkejut. Karena kedua orang ini adalah Yang Li dan Tuskuguk. Baiklah, kau boleh bertarung dan kau yang menentukan. Yang Li mengerutkan bibirnya tak berdaya, lalu berkata, tapi apa gunanya kita datang ke sini? Sekteku tidak punya fondasi di sini. Jika kita ingin berkembang dari awal, itu akan sulit. Dan menurut pemahamanku tentang Netherworld, pada dasarnya tidak ada kultivator biasa yang bisa bertarung di sini, dan tidak ada gunanya untuk mengembangkannya. Yang Li berkata, melihat sekeliling dunia bawah, masih sangat enggan. Apa lelucon? Apakah kamu meremehkanku? Sekte Tongtian hanyalah kekuatan yang aku kembangkan ketika aku bebas. Aku sudah memiliki fondasi di dunia bawah. Juga, jangan panggil aku kakak ipar di masa depan, panggil aku Yang Mulia Ratu. Tuskuguk berkata dengan dingin. Mata Yang Li berbinar karena kegembiraan, dan kedua alisnya terangkat. Seperti yang diharapkan, kamu adalah kakak Jing. Yang Li mengagumimu. Jadi apa yang akan kita lakukan kali ini? Yang Li siap bertarung. Tetapi dia mengabaikan kata-kata Tuskuguk berikutnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Yang Linbo dan Tuskuguk. Namun, dia tidak bisa membuatnya menundukkan kepala dan berteriak ratu seperti Sekte Tongtian. Bahkan jika dia ingin melompat ke dunia bawah dan mati di sana, dia tidak akan pernah melakukannya. Semua ini berkat keluarga Yang Mu. Seorang pria bernama Yang Dianfeng benar-benar membuat masalah di dunia bawah. Sekarang semua kekuatan besar di dunia bawah telah pergi, jadi menurutku sekarang adalah kesempatan. Tuskuguk berkata, dengan mata berbinar, tidak memperhatikan alamat Yang Li. Tunggu, Yang Dianfeng, saudari Jing, apakah kamu salah? Dia hanya seorang idiot. Selain memiliki ayah yang merupakan seorang penatua, dan dipaksa oleh klan untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak jalan yang rusiak, dan dikagumi oleh banyak murid keluarga Yang, apalagi yang dia miliki. Apalagi dia. Yang Li menyela Tuskuguk dan berkata dengan marah. Tuskuguk menoleh dan menatap Yang Li, kurasa kamu iri padanya. Yang Li melambaikan tangannya, tidak, itu sama sekali tidak ada. Ayahku adalah Yang Han, petarung terbaik di keluarga Yang. Aku sama sekali tidak bisa iri padanya. Tuskuguk merenung sejenak, dan menatap Yang Li sambil tersenyum. Yang Li ketakutan dengan tatapan ini, dan akhirnya menyerah, mendesah, dan berkata, "Yah,
Aku memang iri pada kutu kupret ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia berpura-pura hebat. Tidak masalah, dia tidak bisa berpura-pura lagi, dunia bawah tidak sesederhana yang dia kira, sekarang dia berpura-pura hebat, seluruh dunia bawah mengincarnya. Tetapi kita harus berterima kasih padanya karena telah memberi kita kesempatan. Tu Skuguk melanjutkan. Kesempatan apa? Yang Li menoleh dengan bingung. Pikirkanlah, semua kekuatan di dunia bawah akan berhadapan dengan Yang Dianfeng, jadi tidak banyak orang yang bisa bertarung di sarang mereka sendiri. Tu Skuguk menjawab. Yang Li mengangkat alisnya, Kakak Jing, apakah kamu ingin mencuri rumah? Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam suaranya. Hal semacam ini seperti membuka pintu menuju dunia baru baginya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia pernah digunakan sebagai burung pertama oleh Yang Qingluan atau sedang dalam perjalanan untuk digunakan sebagai burung pertama olehnya, dan ia telah lama mah-tei rasa. Namun sejak mengikuti Tu Skuguk, ia merasa hidupnya menjadi lebih seru. Apalagi sekarang, setelah mendengar ide Tu Skuguk, ia menjadi lebih bersemangat dan tidak sabar. Enyahlah, omong kosong. Kita sebut ini penaklukan yang kuat. Mereka tidak ada di sini, bisakah kau menyalahkan kami? Tu Skuguk berkata seperti biasa. Yang Li mengangguk berulang kali, ya, Sister Jing benar. Tetapi bagaimana jika masih ada orang kuat di klan mereka? Jangan takut, di bawah jalan ekstrim, aku adalah langit-langit, siapapun yang datang akan mati. Di atas jalan ekstrim, aku memanggil orang, siapapun yang datang akan mati. Tu Skuguk berkata dengan percaya diri. Yang Li tercengang. Orang baik, apakah kau masih bisa bermain seperti ini? Tiba-tiba ia merasa kasihan pada orang-orang ini. Diingat oleh Tu Skuguk, mereka mungkin kembali dan kehilangan rumah mereka. Namun untungnya, mereka adalah orang-orang mereka sendiri. Ayo pergi, tunggu aku mengumpulkan 100.000 pasukanku, dan kita akan menyapu bersih dunia bawah. Tu Skuguk berkata lagi, lalu berbalik dan pergi. Mata Yang Li berkilat ragu, seolah-olah dia tidak mengerti dari mana 100.000 pasukan itu berasal. Namun, emosinya telah memuncak hingga titik ini, dan tidak mungkin untuk mundur. Aku hanya bisa terus mengikuti jejak Tu Skuguk. Pada saat yang sama, di kehampaan dunia bawah, sekelompok tamu tak diundang juga mendarat di sini. Itu adalah keluarga Yang. Direktur yang menatap Yang Dianfeng, yang digendong di kursi oleh beberapa orang, setengah mah-tei, dan terjerat dalam karma, dan matanya tajam. Anakku, jangan khawatir. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli siapa yang secara paksa memprovokasi karma untukmu, ayahmu tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Direktur yang berkata dengan penuh kebencian. Ayah, aku merasakan ikatan karma dalam kegelapan itu ke arah sana. Ayah, ayo cepat pergi, kali ini, aku harus membuatnya mah-tei. Di atas Huangquan, pertempuran masih berlangsung, dan Yang Linbo kembali ke kura-kura hitam. Tidak ada ruang baginya untuk bertarung di sini. Tabu Huangquan melanda seluruh dunia, sesuai dengan nama tabu, dan menekan 11 penguasa kota hantu sendirian. Belum lagi aturan Huangquan dan penguasa arus bawah, kekuatan mereka berdua di atas Huangquan adalah langit-langit di bawah jalan yang ekstrim. Tanpa kekuatan tempur tingkat tinggi, bagaimana mereka bisa menghentikan pembantaian dua orang? Adapun pertempuran hantu tua, masih belum diketahui. Tetapi yang pasti adalah bahwa dengan sikap yang ditunjukkan oleh hantu tua, hanya masalah waktu untuk menekan keenam orang itu. Maaf, saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi hari ini. Saya khawatir saya tidak dapat melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Yang Linbo menatap Tian Lingxiu dan berkata, Tuan, apa yang Anda bicarakan? Selain itu, setelah pertempuran ini, dunia bawah akan diatur ulang. Dengan fondasi klan Tianling kita bisa melangkah lebih jauh. Tian Lingxiu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menerima permintaan maaf Yang Linbo? Dia tidak layak. Selain itu, seperti yang dia katakan, meskipun mereka tidak mencapai keinginan mereka dan tidak memancing mahiat purba baru dari Dewa Yin, tujuan mereka telah tercapai. Tujuan mereka memancing adalah untuk mendapatkan kekuatan baru untuk menjaga keluarga. Namun sekarang, tidak perlu sama sekali. Keluarga paling ganas di antara ratusan klan di Huangquan telah berlumuran darah, dan 12 kota hantu mungkin akan dijelaskan di sini hari ini. Bahkan istana dunia bawah mungkin akan dimusnahkan di dunia.
Tekanan besar yang ada di atas kepala telah hilang tanpa jejak. Musuh telah menjadi lebih lemah, yang berarti mereka telah menjadi lebih kuat. Mendengarkan penjelasan Tianling Xiu, Yang Linbo menatapnya dengan penuh arti, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan santai, "Kamu mengerti." Tianling Xiu tidak bisa menahan tersipu ketika dia mendengar kata-kata Yang Linbo. "Namun, kamu tidak lagi cocok untuk tinggal di sini. Ini mungkin baru permulaan, dan masih ada kengerian yang tidak diketahui yang akan datang." Yang Linbo mengubah topik pembicaraan, wajahnya berat. Tianling Xiu dan yang lainnya semua mengubah wajah mereka. "Tuan muda, apakah kamu bercanda? Sekarang makhluk terkuat di dunia bawah semuanya ada di sini, di mana kengeriannya?" Seseorang menjawab, tidak mempercayai kata-kata Yang Linbo. "Diam." Sebaliknya, wajah Tianling Xiu sangat muram. Dia mempercayai kata-kata Yang Linbo tanpa syarat. Karena Yang Linbo berkata demikian, itu membuktikan bahwa itu pasti ada. Tentu saja, dia tahu bahwa dunia bawah tidak sesederhana yang terlihat. Bagaimanapun, klan Tianling telah diwariskan selama ribuan tahun, dan dia juga tahu beberapa kengerian yang menghilang di antara langit dan bumi. Namun, menghilang tidak berarti punah. Sama seperti istana Changsheng ini, itu hanya untuk melarikan diri dari dunia, hanya untuk melawan generasi yang salah. Dan orang-orang ini adalah kengerian yang sebenarnya. Begitu mereka lahir, mereka pasti akan membuat dunia bergejolak. Jadi, sekarang setelah Yang Linbo membuka mulutnya, dia memikirkan keberadaan ini dalam benaknya. Mendengar bahwa masih ada orang di pihaknya yang tidak mempercayainya, amarahnya juga keluar. "Tuan muda, maukah Anda pergi bersama kami?" Tianling Xiu menekan rasa takut di hatinya dan bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun Yang Linbo kuat, jika keberadaan mengerikan semacam itu benar-benar muncul, Yang Linbo tidak akan tahan. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah keluar dari masalah ini sekarang, dia adalah inti dari permainan ini. Jika dia tidak ada di sana, panggung akan tersebar. Pertempuran ini dimulai karena aku. Mereka tidak akan melihatku pergi, dan tentu saja aku juga tidak akan pergi. Yang Linbo berkata dengan tegas. Tianling Xiu tersenyum pahit, "Tuan muda benar. Baik itu istana kehidupan abadi, kuil Netherworld, atau bahkan teror yang belum datang, mereka semua ada di sini untukmu. Dalam hal ini, mari kita pergi sekarang agar tidak mengganggumu." Yang Linbo mengangguk. Memang, dia bukan orang yang dingin. Klan Tianling menyerahkan segalanya dan berdiri di posisinya. Tentu saja, dia tidak ingin mereka terpengaruh dan menjadi tulang kering mata air kuning. Saat berikutnya, Yang Linbo menghubungi Pendeta Tao dan bersiap untuk mendesak kura-kura hitam itu pergi. Namun Pendeta Tao itu menolak, "Saya tidak bisa pergi." Kekosongan mata air kuning telah berubah tanpa disadari. Kekosongan itu telah menjadi sarang hantu. "Anda hanya bisa masuk, tidak bisa keluar." Wajah Yang Linbo tiba-tiba berubah. Sarang hantu. Entah mengapa, hati Yang Linbo bergetar saat mendengar sebutan ini. Dia tidak tahu keberadaan macam apa ini, tetapi itu sangat berkelas dan tidak biasa. Kekuatan ini berasal dari era setelah hilangnya 9 generasi, dan kekuatan yang berasal dari dunia bawah setelah reruntuhnya takdir. Dengan kata lain, kekuatan sarang hantu adalah kekuatan yang dapat melawan takdir. Dao Ye menjelaskan. Penjelasan ini tidak diragukan lagi mengangkat kekuatan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ini juga mudah dipahami. Dengan kata lain, kekuatan sarang hantu adalah kekuatan yang dapat menyerang takdir dalam kehidupan ini. Keberadaan mereka mungkin untuk bersaing memperebutkan takdir. Tiba-tiba, Yang Linbo merasakan penindasan yang sangat besar. Ini lebih langsung daripada perasaan yang dibawa oleh 9 kaisar kehancuran. 9 kaisar penghancur hanyalah kegagalan di era sebelumnya, tetapi sarang hantu ini ada di era ini, sesuai dengan takdir. Selain itu, kekuatan sarang hantu telah menyegel kekosongan, yang dapat menunjukkan sikap mereka. Bersiaplah, sarang hantu pasti telah memperkenalkan juru bicara mereka, yang merupakan musuhmu, bunuh dia, dan takdirmu akan membangun kepercayaan akan tak terkalahkan. Dao Ye melanjutkan. "Oke," Yang Linbo menjawab, suaranya setegas besi. Takdir yang tak terkalahkan akhirnya akan segera dimulai. Tianling Xiu dan yang lainnya melihat bahwa Yang Linbo tidak menanggapi, dan mereka juga bergumam dalam hati mereka. Terutama Tianling Xiu, yang mengerutkan kening saat ini, "Tuan, apakah mereka ada di sini?" Suara Tianling Xiu terdengar ngeri.
Yang Linbo mengangguk, ya, mereka ada di sini. Selanjutnya, saya khawatir saya tidak dapat menjagamu, berhati-hatilah. Yang Linbo tidak banyak bicara. Dalam pertempuran berikutnya, klan Tianling pasti tidak akan memenuhi syarat untuk masuk, bahkan tidak cukup untuk menjadi umpan meriam. Dia juga memiliki pertempurannya sendiri, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Jangan khawatir, Tuan, kami pasti akan bersembunyi dengan patuh dan tidak akan menjadi beban bagi Anda. Tian Lingxiu berkata dengan tergesa-gesa. Tetapi ketika kata-kata ini keluar, tentu saja itu sangat pahit. Sebelum dia menginjakan kaki di Huangquan, Dao Yun adalah eksistensi yang sangat kuat, tetapi sekarang dia telah menjadi beban, yang memang sangat disayangkan. Tetapi dia juga tahu keterbatasannya sendiri. Ini adalah pertempuran untuk takdir, yang bukan sesuatu yang dapat diikuti oleh orang biasa. Merupakan keberuntungan besar untuk dapat menyaksikan pertempuran tersebut. Selanjutnya, Yang Linbo terbang ke udara lagi, memegang pisau dan menunggu teror datang. Kura-kura hitam memimpin orang-orang Tianling untuk mundur lagi, dan mundur langsung ke tepi area, menonton dengan tenang. Ledakan. Pada saat ini, ada fluktuasi tiba-tiba di kehampaan. Kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dengan aura hantu dan teror yang tak ada habisnya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Auranya sangat menakutkan, tak terlukiskan dan tidak berwujud. Bahkan Yang Linbo sedikit linglung dan hanya bisa melihat garis besar kasar. Bahkan pemuda di sekitarnya juga sama, dan hanya bisa melihat samar-samar garis besarnya. Takdir kontemporer. Pada saat ini, pemuda itu berbicara. Sementara Yang Linbo menatapnya, matanya juga tertuju pada Yang Linbo. Sarang hantu. Yang Linbo menjawab dengan tatapan yang membara. Tidak ada mundur dalam pertempuran takdir. Raja 9 neraka seperti ini, dan sekarang dia menghadapi sarang hantu ini. Sarang hantu hanyalah semacam kekuatan. Kami berasal dari Futu, yang merupakan neraka yang sebenarnya. Dan aku adalah putra neraka, Yama Takdir. Pemuda itu menanggapinya. Tidak ada ketegangan atau kesombongan, tetapi setiap kata adalah balasan. Pupil mata Yang Linbo mengecil, dan api takdir perlahan-lahan bersinar di matanya. Takdir bukanlah sebuah gelar. Hati seseorang lebih tinggi dari langit, tetapi kehidupan seseorang lebih tipis dari kertas. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mengklaim sebagai takdir. Yang Linbo menanggapi. Harus dikatakan bahwa kata-kata Yan Luo secara langsung merangsang perang di hati Yang Linbo. Mengaku sebagai takdir, di mana dia bisa meletakkan wajahnya. Bagus sekali. Aku juga berpikir bahwa gelar ini tidak cocok untukmu. Hanya pemenang yang merupakan takdir, dan Yang Mahtei hanyalah lelucon. Yan Luo menjawab, lalu perlahan berjalan turun dari kehampaan. Yang Linbo melangkah maju dan saling berhadapan. Mata mereka saling bertautan, dan api kehampaan tiba-tiba muncul, membakar kehampaan. Adapun pria parubaya di kehampaan, dia tidak pernah menatap Yang Linbo dari awal hingga akhir. Sebaliknya, dia menatap pertempuran di kehampaan. Tentu saja, itu bukanlah pertarungan antara orang-orang tabu Huangquan, tetapi pertarungan di kehampaan yang tidak diperlihatkan kepada orang-orang. Menarik sekali, 6 guru agung tidak dapat melakukan apapun terhadap satu orang. Tampaknya takdir kontemporer masih memiliki pendukung yang tidak terlalu lemah. Pria parubaya itu berkata. Yan Luo menoleh sedikit. Itu urusanmu. Yang harus kulakukan adalah menghajarnya sampai mati. Atau, lupakan saja, tidak ada gunanya mengatakannya, karena tidak ada kata atau. Mata Yang Linbo berkilat dingin. Benar-benar orang gila. Kalau begitu berhentilah bicara omong kosong. Aku lelah mendengarkanmu berpura-pura tenang. Apakah karena kau tidak berpura-pura tenang sebelum perang, kau tidak tahu cara bertarung? Yang Linbo berteriak dingin, dan pedang langit tiba-tiba berbalik dan mengayunkannya ke langit. Bertarunglah. Seperti yang dia katakan, yang hidup adalah takdir, dan Yang Mahtei adalah lelucon. Swiss. Cahaya bilah pedang itu membentang di kehampaan, mencabik-cabik segalanya, mengembun menjadi cahaya dingin setinggi 1000 kaki, merobek langit. Mata hantu Yan Luo juga tiba-tiba bertekad, dan pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menebasnya. Ledakan. 2 cahaya dingin memantulkan dunia, masing-masing menyelimuti sebagian kehampaan, dan saling bertabrakan. Namun dalam sekejap, cahaya pedang yang ditebas Yang Linbo langsung riyuntuh, seperti percikan yang padam, menghilang dalam kehampaan.
Dan sosok Yang Linbo jatuh ke langit, meledak mundur ratusan kaki. Untuk sesaat, Yang Linbo mengerutkan kening, dan bahkan tangan yang memegang pisau terasa sakit. Aliran darah mengalir di telapak tangannya. Di sisi lain, Guihu Yanluo masih tenang, hanya memegang pisau panjang dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Takdir, nada suaranya sangat meremehkan. Jangan terlalu ceroboh. Bagaimanapun, kamu bisa memusnahkan garis keturunan Fatian, jadi kamu pasti punya beberapa trik. Pria parubaya di kehampaan itu berkata. Aku juga bisa melakukannya. Mereka hanyalah badan sisa, dan kekuatan yang dapat mereka kerahkan hanyalah tahap awal dari alam ekstrim. Sebenarnya, aku ingin membunuh mereka, itu lebih mudah daripada dia. Guihu Yanluo menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak menganggap serius kata-kata pria parubaya itu. Selain itu, dia memiliki penampilan takdir yang ilahi, dan aku juga memiliki pagoda 18 lantai, dan aku hanya berpikir untuk bersaing dengannya. Guihu Yanluo tampaknya memiliki rencana dalam benaknya dan sama sekali tidak peduli. Terserah kamu, aku akan mengambil tindakan dan menguji kekuatan Yellow Springs Ferryman. Pria parubaya itu berkata, dan kemudian sosoknya melesat dan langsung tenggelam ke dalam ruang iblis surgawi. Yang Linbo mengerang dalam diam. Dia merasa sangat tidak nyaman saat ini. Dengan satu pisau, kekuatannya dikalahkan, dan kekuatan yang melonjak itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Darah dan kinya kacau, dan badannya mulai riuntuh. Hanya dia yang tahu betapa mengerikannya terluka pareh dalam satu gerakan. Badannya telah mencapai alam Daoyun, jiwanya telah dilebur, dan dia terus-menerus melantunkan sutra takdir surgawi. Selain kekuatan abadi yang telah ditelannya sebelumnya, bahkan kultivasinya akan segera menembus penghalang itu dan mencapai alam yang sama dengan ketiganya. Dan kekuatan tempurnya dapat dikatakan tak terkalahkan di bawah Dao yang ekstrim. Namun sekarang, itu tidak cukup di hadapan Yama. Aku tidak dapat mengalahkannya. Aku sama sekali tidak dapat mengalahkannya. Ada 9 tingkatan di alam Jidao, yang merupakan alam naik ke surga. Satu tingkat Jidao adalah satu tingkat surga, 9 tingkat naik ke surga, menghancurkan Luotian. Dan sekarang orang ini telah melangkah ke alam surga tingkat kelima. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak dapat mengalahkannya. Dao Ye mulai mundur. Aku percaya diri sebelumnya, tetapi sekarang tidak bisa. Bukannya dia menjelek-jelekkan Yang Linbo. Dia juga bertekad untuk melawan mereka sebelumnya. Tapi sekarang tampaknya celahnya terlalu besar. Yang Linbo mengerutkan kening, apakah kamu serius? Tidak mungkin. Waktu tidak berpihak padamu. Jika kamu diberi waktu, kamu akan dapat melintasi keabadian dan mereka semua akan menjadi umpan meriam. Tapi itu tidak mungkin sekarang. Kesenjangannya terlalu besar. Dao Ye menjawab. Yang Linbo merenung dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia mundur selangkah, takdirnya akan ternoda. Tetapi jika dia tidak mundur, dia harus mempertaruhkan nyawanya, dan dia mungkin tidak bisa menang bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, iblis di depannya lebih brutal daripada Raja 9 Neraka, dan dia dapat dengan mudah mematahkan kekuatannya. Bas. Namun pada saat ini, di ruang takdir, jiwa harimau pisau ganas bergetar lagi. Yang Linbo, seolah tertarik oleh aura roh jahat, memiliki tatapan dingin dan kosong di matanya. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Dao Ye bertanya, tetapi kali ini dia tidak menghentikannya seperti sebelumnya. Kamu tidak dapat mundur dari langkah ini. Yang Linbo menjawab. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Berjuang untuk tak terkalahkan di jalan takdir. Jika sarang hantu Yanluo adalah generasi tua yang kuat, itu akan bisa dimengerti. Namun dia didorong keluar oleh sarang hantu untuk memperjuangkan takdir. Karena dia telah memulai jalan ini, hanya kamu atau aku, dan salah satu dari mereka harus mati. Dao Ye terdiam dan tidak terus membujuknya. Wus! Kilatan cahaya pisau langsung memotong ruang takdir. Saat berikutnya, pedang langit di tangan Yang Linbo menghilang, dan digantikan oleh pedang jahat Tiger Soul. Dalam sekejap, aura mengerikan dan pembunuh meledak dari Yang Linbo. Aura ini sangat menakutkan, bahkan aura hantu dari sarang hantu pun tenggelam, dan bahkan pertempuran beberapa pihak di kehampaan pun terkejut dan berhenti. 3 tabu Huangquan menoleh ke arah Yang Linbo yang kesepian, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Ini, tampaknya berbeda dari takdir yang mereka ketahui. Ini, tampaknya salah. Apakah salah?
Apakah ini napas takdir? Sulit bagiku untuk melakukannya jika dia melakukan ini. Di hadapan napas ini, aku merasa murni seperti selembar kertas kosong. Beberapa orang terkejut. Napas ini membuat mereka semua merasa dingin dan sangat ganas. Tampaknya itu adalah kejahatan yang sebenarnya, yang meliputi dunia. Gua hantu Yama juga berubah warna, menatap Yang Linbo dengan tak percaya, dan pisau di tangannya mulai bergetar. Tampaknya ada penindasan mutlak, dan tidak ada solusi. Kekuatan macam apa ini? Suaranya berat, dan dia memenuhi kepercayaan dirinya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa saat napas Yang Linbo berubah, kesombongan di hatinya menghilang, dan keyakinannya untuk membunuh Yang Linbo mulai goyah. Kekuatan untuk memotongmu. Yang Linbo memegang pisau dengan kedua tangan dan menatap ke dalam kehampaan. Dingin dan ketidakpedulian di matanya yang kosong tampaknya telah mundur dari kemanusiaan, tanpa belenggu emosi, hanya niat membunuh. Kemudian, dia menebas dengan pisau. Swiss, cahaya jiwa harimau menekan langit dan bumi, dan aura ganas menembus langit, seolah-olah akan membelah dunia bawah yang abadi. Di bawah pisau ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya, iblis, kuil dunia bawah, dan pasukan hantu semuanya mengeluarkan lolongan ngeri, seolah-olah mereka diselimuti ketakutan dan tidak bisa melarikan diri. Tapi itu tidak ada gunanya. Cahaya ganas itu membasuh langit dan bumi, melawan kejahatan dengan kejahatan. Makhluk-makhluk gelap ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dimanapun cahaya pisau bersinar, mereka dihancurkan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa pasukan ketiga suku mulai riyuntuh, dan satu demi satu dimusnahkan di bawah cahaya pisau jiwa harimau dan berubah menjadi abu. Sarang hantu Yan Luo memegang pedangnya di langit, menggunakan pedang untuk melawan pedang, dan menahan serangan Yang Linbo. Tetapi roh jahat yang bersiul itu mengembun menjadi badai, terus-menerus melahap sarang hantunya, membuat ekspresinya semakin terdistorsi, seolah-olah akan retak. Tanda-tanda hitam aneh muncul di wajahnya. Ledakan. Pada saat tertentu, kekuatan pedang Yang Linbo meledak secara langsung, dan roh jahat memenuhi langit, seolah-olah akan melahap segalanya. Sosok Yan Luo juga jatuh ke langit. Retret ini ribuan kaki. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di bawah pedang ini, badannya terkoyak oleh roh jahat, dan gaun hitam panjangnya compang camping dan terkoyak oleh cahaya pedang. Tidak hanya itu, pada saat ini, tangannya yang memegang pisau bergetar, dan seluruh lengannya berlumuran darah, yang bahkan lebih menyedihkan daripada Yang Linbo sebelumnya. Pisau dapat memberimu peningkatan yang begitu besar, sepertinya aku meremehkanmu. Mata Yan Luo ganas, menatap Yang Linbo yang berdiri di kehampaan, ekspresinya berat. Tetapi Yang Linbo tidak menanggapi, matanya yang kosong tampaknya berubah menjadi lubang hitam galaksi, tanpa jejak warna. Kemudian, dalam sekejap, dia menangkap suara Yan Luo dan kemudian jatuh dengan pisau. Ledakan. Cahaya jiwa harimau mengalir turun, menebas cahaya abadi, seolah-olah membawa semacam aturan tertinggi, tak terkalahkan dan tidak dapat dihancurkan. Kali ini lebih kuat, seluruh kehampaan bergetar, bahkan ruang iblis yang lebih tinggi terpengaruh, dan cahaya iblis yang bergulir hancur. Ledakan. Saat berikutnya, ruang iblis di kehampaan retak, dan 7 sosok jatuh ke dalam kehampaan satu demi satu. Namun dalam sekejap, ekspresi mereka berubah drastis. Terutama pria parubaya yang datang dari sarang hantu, ketika dia melihat Yan Luo ditekan, matanya penuh dengan kemarahan yang tak berujung. Di hadapan mereka, Yang Linbo mengayunkan pedangnya melintasi langit, menebas dengan pukulan yang memusnahkan. Di sisi lain, Yama yang hantu mulai mundur dengan panik, seolah-olah dia tidak berani menahan pukulan Yang Linbo. Namun, dia menghindar dengan cepat, dan pisau Yang Linbo bahkan lebih cepat. Begitu sosoknya berbalik, Yang Linbo mengejarnya secara langsung, satu demi satu pisau, menari-nari di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit tidak berwarna, dan terbelah oleh pisau, seolah-olah pecah menjadi beberapa bagian. Namun, sosok Yan Luo terus melompat dalam kehampaan, seolah-olah dia tidak mampu bertarung. Di kehampaan, wajah penguasa dunia bawah dan yang lainnya sangat malu. Bagaimana mungkin, dengan kultivasinya, dia tidak dapat memotong kekuatan seperti itu sama sekali. Apa yang terjadi? Suara penguasa dunia bawah mengejutkan. Yang Linbo tidak lemah, dan mampu membunuh Raja 9 Neraka sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Namun,
Kekuatan tempurnya hanyalah langit-langit lapisan kedua, dan dia belum memasuki ranah jalan ekstrim. Namun, Yan Luo berbeda. Dia adalah seorang jenius yang dikultivasikan oleh sarang hantu untuk bertarung demi kehidupan dengan langit, untuk memburu takdir dan menggantikannya. Sekarang kultivasinya bahkan telah melangkah ke tingkat kelima dari jalan ekstrim, dan bahkan dia memiliki celah dalam kekuatan tempur ini. Namun meskipun begitu, dia masih dikejar oleh Yang Linbo. Adegan seperti itu sangat mengejutkan. Tentu saja, dia tidak memiliki tingkat kultivasi ini, tetapi pisau di tangannya sangat kuat. Mungkin ini adalah prajurit takdir kehidupan ini. Tetapi tampaknya dia belum dapat mengendalikannya. Sekarang tampaknya pisau itu mengendalikannya. Tetapi semakin dia meminjam kekuatan semacam ini, semakin kuat efek sampingnya. Ketika dia tidak dapat mendukungnya, maka sudah waktunya bagi Yama untuk membunuhnya. Pria parubaya dari sarang hantu berkata. Wajah semua orang membaik. Tetapi saat ini, sebuah seringai tiba-tiba muncul. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar berpikir takdir terbuat dari kertas? Itu adalah hantu tua. Suara hantu tua itu penuh dengan godaan, seolah-olah mengejek ketidaktahuan orang-orang ini. Saat ini, wajahnya menjadi lebih pucat. 1 lawan 7, dan sekarang tidak ada manfaatnya. Tentu saja, kecuali pria parubaya dari sarang hantu, orang-orang lainnya bahkan lebih buruk, darah dan energi mereka hancur, dan semangat mereka tertekan. Pria parubaya yang seperti hantu itu mendengus dingin, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Tidak perlu menonton, dia sudah mati. Kamu tidak punya kesempatan untuk memenangkan ronde ini. Dia telah membalikkan keadaan, dan kamu masih ingin lolos begitu saja. Bermimpilah. Hantu tua itu menjawab dengan percaya diri. Yang lain tidak tahu kekuatan macam apa ini, tetapi dia sangat mengetahuinya. Dia telah menjadi dewa yang ganas selama 4 era dan 7 generasi, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Linbo memiliki kekuatan seperti ini, dia dapat yakin bahwa ini pasti kekuatan yang harus digunakan Yang Linbo. Seperti yang dia katakan, Yang Linbo membalikkan keadaan, hanya mempermainkan hidupnya, tidak ada yang bisa bersenang-senang. Konyol, kelompok idiot ini benar-benar ingin melihat Yang Linbo tidak dapat bertahan, dan kemudian membunuh Yang Linbo, itu hanya lelucon. Kau terlalu menganggap tinggi takdir. Takdir juga manusia. Klan kita Yan Luo lahir sebagai hantu, membawa pagoda, lahir sesuai dengan takdir, dan ada untuk membunuh takdir. Pria parubaya itu menjawab. Hantu tua itu mensibir, kau benar-benar tahu bagaimana menyanjung diri sendiri. Takdir itu abadi, dan semua ras adalah menteri. Orang-orang ini terlalu bodoh dan tidak tahu esensi takdir. Bahkan jika Yang Linbo belum dewasa, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka libatkan. Ini juga alasan mengapa dia berdiri teguh di pihak Yang Linbo. Wajah beberapa orang menjadi malu. Namun di kejauhan, Huang Quan Tabo berteriak, mengapa membuang-buang kata dengan mereka, lihat saja. Aku siap memanggil Yin Sen Gu Kors dari Huang Quan, biarkan mereka muncul kembali di dunia, dan memusnahkan kelompok pengkhianat ini. Hantu tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut, jangan terburu-buru. Tidak terlambat untuk datang lagi setelah pertempuran takdir berakhir. Huang Quan Tabo mengangguk, meskipun dia tidak puas, tetapi dia tidak menunjukkannya. Di sini, hantu tua itu memiliki keputusan akhir. Saat berikutnya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke pertempuran di kehampaan. Meskipun mereka memiliki pikiran mereka sendiri, mereka semua sangat serius. Tetapi pada saat ini, ada gemuruh tiba-tiba di kehampaan. Kemudian, ratusan sosok tiba-tiba muncul. Pada saat ini, apakah itu hantu tua atau sarang hantu, semua orang melihat ke samping. Seketika, alis mereka turun. Orang-orang dari alam Suantian. Pria parubaya dari sarang hantu bertanya dengan suara berat, dengan nada terkejut. Ada cukup banyak orang dari dunia bawah. Sepertinya ada sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Namun, kesampingkan hal-hal besar. Kami adalah keluarga yang, jadi jangan ikut campur. Direktur yang tampak sombong. Pria parubaya dari sarang hantu tampak muram, dan memandang direktur yang seperti badut, keluarga yang dari alam Suantian. Jadi, Anda di sini untuk takdir. Takdir apa? Saya di sini untuk yang Dianfeng dari keluarga yang saya. Direktur yang awalnya tertegun, dan kemudian menyatakan posisinya. Tetapi pada saat ini,
ekspresi orang-orang di sisi yang berlawanan tiba-tiba berubah dingin. Bagaimanapun, di mata mereka, Yang Dianfeng lah yang bertarung melawan sarang hantu Yan Luo saat ini. Itu benar, saya mendengar bahwa Anda adalah pemain utama yang tak terkalahkan. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, penguasa Netherworld melangkah maju dan berbicara dengan dingin. Wajah direktur yang berubah, tetapi sebagai anggota keluarga Yang, harga diri di tulangnya tidak memungkinkannya untuk mengakui kekalahan. Keluarga yang secara alami tidak terkalahkan. Kali ini kami datang, satu untuk memulihkan reputasi keluarga yang kami, dan yang lainnya adalah untuk memperingatkan Huang Kuan bahwa keluarga yang kami tidak dapat diganggu. Aku. Direktur yang menjawab, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penguasa Netherworld tiba-tiba meninju. Bang, sosok direktur yang langsung terlempar. Dia berada di alam Daoyun dan bahkan belum menyentuh langit-langit lantai 2. Bagaimana dia bisa menahan pukulan penguasa Netherworld? Hanya satu pukulan langsung meledakkannya ribuan kaki jauhnya, darah muncrat keluar, dan separuh dari hidupnya langsung hilang. Engah. Direktur yang sangat menderita dan memuntahkan darah dengan gila. Keluarga yang juga tercengang. Ini, tampaknya berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Orang-orang Netherworld, mengapa mereka begitu ganas dan langsung mulai bertarung? Adegan di depan mata mereka membuat semua anggota keluarga yang tampak sengsara. Terlalu kuat, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Kekuatan Nether Saint Lord benar-benar menghancurkan direktur Yang. Hanya satu pukulan langsung membuatnya pingsan dan hampir mati. Bahkan Nether Saint Lord sendiri tampak tercengang. Sangat lemah. Pukulan luar biasa Nether Saint Lord. Pukulan ini bisa mengalahkan anggota keluarga yang setengah mati. Dia menatap curiga pada Yang Linbo yang mengejar iblis hantu dengan pisau di kejauhan. Matanya berangsur-angsur tenang, dan kemudian dia berbalik untuk melihat direktur yang masih muntah darah. Sepertinya apa yang disebut tak terkalahkan utama Anda juga dibesar-besarkan. Sejauh ini, kecuali Yang Longtu, hanya ada Yang Dianfeng, dan Anda hanyalah sekelompok kutu kupret kecil. Nether Saint Lord mensibir. Tidak ada seorang pun dari keluarga yang menanggapi. Siapa Yang Longtu? Juga, apakah Anda yakin Yang Dianfeng bisa bertarung? Mereka menatap bocah setengah mati di kursi roda di depan mereka dengan curiga, dan mereka semua terdiam. Ini terlalu berlebihan. Pada saat ini, direktur yang menopang badannya dan perlahan berjalan turun dari kehampaan. Kekuatan kausal anakku berasal darimu Netherworld. Kupikir itu salah paham. Sekarang tampaknya Anda sama sekali tidak menganggap serius keluarga yang kami. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika aku tidak menghancurkanmu, apakah Anda benar-benar berpikir keluarga yang kami terbuat dari kertas? Direktur yang sangat marah. Mereka datang ke Netherworld untuk meminta keadilan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan diabaikan dan menyakiti orang begitu mereka mengambil tindakan. Sebagai seorang tetua keluarga Yang, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Tetua, panggil para leluhur. Mereka tidak menganggap serius keluarga yang kami. Selama bertahun-tahun, siapa yang tidak berani menganggap serius keluarga yang kami? Mereka mencari kematian. Aku tidak tahan. Tetua, keluarga yang kita terlalu rendah hati dalam beberapa tahun terakhir, sehingga apapun berani melompat di depan kita. Tetua, dunia bawah tidak punya niat untuk memberi kita penjelasan. Jika mereka berani menyerangmu hari ini, mereka akan berani membunuh keluarga yang kita besok. Bertarung, kita harus bertarung. Sebuah suara berisik berlanjut. Itu adalah murid dari keluarga Yang. Mereka masih tenggelam dalam era ketika keluarga Yang tak terkalahkan. Sekarang, insiden ini sungguh memalukan dan memalukan bagi mereka. Oleh karena itu, satu persatu, mereka berteriak agar direktur Yang mengambil tindakan. Namun, mereka tidak bodoh. Bahkan direktur Yang tidak dapat menahan pukulan, jadi mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya menjadi lawan. Namun, mereka juga tidak takut, bagaimanapun juga, mereka datang dengan persiapan. Direktur Yang merenung. Bukankah agak terlalu tidak kompeten untuk memulai dengan langkah besar? Namun, saat ini, kata-kata mereka hanyalah lelucon di mata Nether Saint. Menurutnya, kelompok anggota keluarga yang selanjutnya ini benar-benar buruk dalam bermain. Tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan berani berbicara omong kosong. Dalam permainan ini,
Bahkan jika Yang Long Tu datang, dia harus berbaring dan pergi. Apa yang kamu lakukan? Nether Saint Lord tampak meremehkan. Dan kata-katanya benar-benar membuat direktur Yang marah. Dia awalnya berpikir apakah akan memanggil leluhurnya. Namun, kali ini, dia langsung meledak. Kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jadi bagaimana jika kau bisa bertarung? Kau butuh latar belakang untuk terlibat. Jika aku mengundang para leluhur hari ini, menurutmu kau ini apa? Teriak direktur Yang. Saat berikutnya, dia menggigit ujung jarinya dengan keras, lalu menggambar garis di udara. Keturunan yang tidak layak, direktur Yang, dengan hormat sambut kedatangan leluhur ketiga. Setelah mengatakan itu, darah di ujung jarinya mulai mencair di kehampaan. Pada saat ini, wajah Nether Saint Lord dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Entah mengapa, mereka merasakan rasa takut di hati mereka, seolah-olah keberadaan yang menakutkan akan turun. Bahkan pria parubaya dan hantu tua di sarang hantu mengangkat alis mereka. Sebelum saat ini, mereka juga berpikir bahwa sekelompok orang ini hanya lucu, datang ke sini untuk mengacaukan situasi, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di meja. Tetapi sekarang, dengan datangnya napas ini, wajah mereka berubah. Orang yang datang ke sini setidaknya berada di puncak jalan ekstrim dalam hidupnya. Napas ini sangat menakutkan. Tampaknya keluarga yang ini tidak sederhana, kata pria parubaya itu. Wajah Nether Saint Lord sedikit serius. Memanggil leluhur adalah metode yang sangat langka. Namun bukan berarti metode ini bertentangan dengan keinginan surga. Yang terpenting adalah harus ada leluhur yang bisa dipanggil. Jika warisannya tidak terlalu purba, dan tidak ada leluhur yang kuat, siapa yang bisa dipanggil? Oleh karena itu, sekarang direktur yang memanggil leluhur, dia juga merasa tidak nyaman. Terutama karena bahkan orang-orang setengah baya di sarang hantu menjadi berhati-hati, dia tidak berani meremehkan mereka. Gemuruh. Pada saat ini, kehampaan itu bergolak. Kemudian, sesosok badan mengembun di kehampaan. Dia mengenakan gaun panjang sederhana, dan rambut panjangnya yang abu-abu dan putih diikat dengan santai dengan jepit rambut kayu. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri di kehampaan, dan perlahan menatap kehampaan. Leluhur ketiga, keluarga yang kita sekarang menghadapi musuh yang kuat. Kita tidak punya pilihan selain meminta leluhur ketiga untuk datang dan menjadi Yang Wei dari keluarga yang kita. Direktur Yang tampak penuh hormat. Para pengikut keluarga yang di belakangnya berlutut berjajar. Nether Saint Lord dan yang lainnya mengerutkan kening, melihat sosok yang muncul di kehampaan, wajah mereka mulai berubah terus-menerus. Sangat kuat, meskipun itu bukan badan yang sebenarnya, itu masih mampu menekan dunia. Namun, saat ini, pria di kehampaan itu melihat ke kedalaman, dan sama sekali tidak memperhatikan mereka, apalagi orang-orang dari keluarga Yang. Leluhur ketiga, dahi direktur yang berkeringat, berpikir bahwa bahkan jika dia mengeluarkan 3 leluhur, dia tidak dapat menekan mereka, jadi dia terdiam saat ini. Diam, tetapi saat ini, sosok di kehampaan itu berbicara. Direktur yang menggigil dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kalian semua sampah, yang selalu meminta bantuan, sungguh memalukan bagi keluarga Yang. Sosok di kehampaan itu melanjutkan. Saat mengatakan ini, dia melihat ke arah Nether Saint Lord dan yang lainnya, tetapi hanya sekilas, lalu matanya tertuju pada pria parubaya yang seperti hantu itu. Kalian ingin bersaing dengan keluarga Yangku? Bertanya dengan enteng, nada bicaranya seringan mungkin. Seolah-olah dia hanya membuat pernyataan ringan, sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Ya, tapi tidak bisa dikatakan bahwa itu dengan keluarga Yangmu. Tepatnya, itu yang Dianfeng. Pria parubaya itu menjawab. Meskipun ekspresinya serius, dia tidak menunjukkan terlalu banyak kepanikan. Leluhur ketiga dari keluarga yang merenung sejenak, lalu menyeringai, Yang Dianfeng. Nama yang bagus, layak untuk bisa mengendalikan kekuatan semacam itu. Tetapi saat ini, pupil mata direktur yang melebar, dan kejutan besar menyapu hatinya. Apakah mereka sedang membicarakan putra mereka? Para pengikut keluarga yang di belakangnya juga menunjukkan rasa iri di mata mereka saat ini. Sungguh suatu kehormatan untuk disukai oleh para leluhur. Bahkan Yang Dianfeng sendiri tiba-tiba duduk dari kursi roda. Benar saja, Netherworld sedang mengincarnya. Tetapi ini tidak penting. Yang penting adalah aku begitu hebat sekarang. Bahkan para leluhur harus memujiku.
Leluhur ketiga, sebenarnya, Dian Feng bisa begitu luar biasa, semua berkat kultivasi keluarga yang kita dan berkat restu para leluhur kita. Kata direktur yang tergesa-gesa. Leluhur ketiga dari keluarga yang mengangguk sedikit. Ini wajar saja, keluarga yang kita sudah tak terkalahkan selama beberapa generasi. Sudah takdir bahwa keberuntungan seperti itu bisa muncul di dunia ini. Anak ini pasti akan hidup sesuai dengan namanya, mencapai puncak, melampaui leluhur kita, dan membuat keluarga yang kita mencapai tingkat yang baru. Kata tiga klan dari keluarga Yang. Mendengar ini, Yang Dian Feng tiba-tiba merasa lega. Sungguh jalinan sebab akibat, bencana dan keterikatan, semuanya sampah. Bagaimanapun, leluhurnya telah mengatakan bahwa dia ditakdirkan. Ketika dia memikirkan ini, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraan batinnya. Terima kasih kepada para leluhur atas kepercayaan mereka, Dian Feng pasti akan hidup sesuai dengan kepercayaan itu. Aku akan memperjuangkan takdir dalam hidup ini. Yang Dian Feng merasa bahwa dia akhirnya akan mengantar pada puncak hidupnya. Dia tidak punya kesempatan sebelumnya, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sekarang setelah leluhurnya berbicara, dia pasti sudah ditakdirkan. Di masa depan, siapa di enam alam yang tidak berani menghormatinya? Bersambung.